101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Fernando Oktareza, dalam program Smart FM Radio Talk untuk edisi hari ini ya, Selasa 7 September 2021. Dan Smart Listener, tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang seru, menarik, dan juga sayang sekali untuk Smart Listener lewatkan pada kesempatan kali ini ya. Dan Smart Listener, saat ini tersedia banyak jenis investasi dengan risiko dan tujuan yang berbeda-beda. Agar memberikan manfaat, pemilihan instrumen harus tepat. Salah satu instrumen investasi yang dianggap relatif minim risiko dan cocok untuk menjadi tujuan keuangan jangka panjang adalah properti. Nah, Smart Listener ini dapat saya informasikan bahwa berdasarkan rilis data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, bahwa realisasi investasi kuartal 1 tahun 2021 sebesar 219,7 triliun rupiah, atau meningkat 4,3% dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020. Dan sektor perumahan dan kawasan industri merupakan salah satu dari 5 sektor usaha utama yang mencatat realisasi investasi tertinggi sebesar 29,4 triliun rupiah atau sebesar 13,4% pada tahun 2021. Dan Smart Listener, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Ini tentunya masalah tentang properti ya, dengan tema properti masih menjadi primadona investasi, dengan narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda. Ada Marketing Director Royal Resort Residences, Bapak Nata Susanto. Selamat pagi Pak Nata. Selamat pagi Nando, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi Palembang. Sudah lama sekali tidak bertemu ya Pak Nata. Hampir 2 tahun loh. Hampir 2 tahun ya. Iya. Ingat sekali Pak Nata ini ya, berarti udah 2 tahun nggak. Karena saya ingat kalau ngobrol sama Pak Nata ini seru gitu kan, ngobrolnya ngalir gitu kan, kita nggak terpaku dengan materi. Pak Nata ngobrol aja dulu, kita tentang properti lah gitulah. Itu yang selalu saya ingat dari Pak Nata. Dan ini pada hari ini kembali dipertemukan, kembali kita bahas masalah properti ya Pak Nata. Ini udah 2 tahun pandemi, ini sebenarnya nggak bosan-bosan kita bahas masalah properti ya Pak Nata ya, di tengah pandemi ya. Ya, properti itu memang menarik ya, karena mau bicara keadaan lagi bagus, ada yang mau dibahas. Kalau keadaannya lagi kurang bagus, ya ada juga tetap yang mau dibahas. Gitu. Oke, baik. Selalu menarik. Baik. Nah, Pak Nata, ini untuk Smart Listener yang mau bergabung, tentunya kami akan mengajak Anda untuk live interaktif. Silakan hubungi kami di via telepon ya, jika ingin bertanya-tanya terkait materi yang kita bahas pada hari ini mengenai properti masih menjadi primadona investasi. Silakan hubungi kami melalui via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp atau SMS kami di 081178010118. Dan Smart Listener juga bisa menyaksikan kami secara langsung ya. Kalau mau melihat bagaimana bentuk kami berdua sama Pak Nata ini, silakan tonton di channel YouTube Smart FM Palembang, dan silakan kirimkan pertanyaan Anda di kolom chat channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Pak Nata, mungkin langsung saja, ini udah makan durasi juga ya kita ya, silakan. sebelum lagu. Nah, ini topik yang kita bahas hari ini mengenai properti masih menjadi primadona investasi. Tapi sebelumnya kita cerita dulu Pak Nata, ini perkembangan sektor properti hingga saat ini ya. Ini udah 2 tahun pandemi, karena kita tahu jatuh bangunnya sektor properti di masa pandemi saat ini. Wah, ini kalau Nando baca berita ini udah banyak banget, kadang turun banget. Ini udah masa sudah kondusif nih. Ini bagaimana perkembangan sektor properti Pak Nata? Silakan. Ya, jadi kalau sekarang di kuartal kedua tahun 2021 ya, ini keadaannya sudah mulai recovery. Oke. Jadi sudah mulai membaik di beberapa indikator. Itu kita bisa lihat ya, dari penjualan. Saya kan juga ada proyek yang sedang berjalan di Palembang ya, di Royal Resort Residence. Itu penjualannya oke, gitu. Kita selalu hit di atas 5 miliar ya, secara rata-rata ya. Kemudian penjualannya dari segi unit pun antara 8 sampai 12 unit, let's say lah ya. Itu oke kalau saya bilang. Nah, kemudian dari sektor-sektor pendukungnya sendiri, dari sektor perbankan, walaupun tidak sebebas sebelum pandemi, tapi sekarang sudah mulai banyak KPR yang di-approve. Nggak seperti awal-awal, semuanya di-freeze. Itu cukup lama itu juga buat penjualannya tidak berpengaruh. Tapi karena teman-teman ini kan ada juga yang mengandalkan KPR. Nah, karena dia mengandalkan KPR, tidak ada fasilitas dari bank, ya otomatis mereka mengundurkan niatnya kan untuk membeli kan. Nah, kalau sekarang sih sudah dari sektor karyawan terutama itu sudah dibuka.
Gitu. Kemudian untuk bunga banknya pun sekarang penawarannya juga mulai menarik dan mulai beragam. Kelonggaran-kelonggaran itu mulai ada. Nah, jadi sekarang mulai menarik ya. Mulai menarik ya. Mulai menarik. Berarti memang wajar kita angkat topik pada hari ini bahwa industri properti ini masih menjadi primadona ya buat berinvestasi ya Pak Nata. Memang sekarang ini kalau kita mau memilih instrumen mana yang kita mau beli, sekarang kita patut pertimbangkan untuk properti. Oke. Keadaan kan sekarang sudah pandemi ini hampir 2 tahun ya. Nah, orang-orang yang tadinya mempunyai penghasilan tetap, kemudian juga dia tidak ada masalah apa-apa gitu kan. Nah, sekarang pemasukannya mulai berkurang, tabungan mulai menipis. Nah, apa yang harus dilakukan? Biasanya menjual aset. Menjual aset. Nah, salah satu aset ini kan properti. Nah, penjual aset ini properti. Salah satu sifatnya properti itu adalah solid. Jadi ketika mau dilikuidasikan, mau dijual, tidak secepat yang diinginkan, tidak secepat yang diharapkan. Padahal nilai properti sendiri biasa besar. Nah, jadi sekarang kalau kita jeli mencari, itu banyak properti-properti yang ditawarkan dengan harga yang miring. Oke. Jadi kita kalau mau membeli, ya kita membelinya di harga sekarang, harga miring dong. Harganya hit the bottom, ya. Nah, sedangkan arahnya adalah mulai recovery. Semoga ya, ini saya juga penudungan doa ini mengutarakannya. Nah, jadi keadaan ini mulai membaik. Nah, sewaktu membaik ya kita mungkin bisa jual lagi kan. Nah, itu kita bisa take profit. Nah, Oke, baik. Berarti memang sekarang adalah waktu yang tepat ya, Penata. Dapat dibilang waktu yang tepat untuk membeli properti saat ini ya. Betul. Di masa pandemi saat ini. Waduh, ini berarti tunggu apa lagi nih buat smart listener ya. Ini merupakan waktu yang tepat saat pandemi karena tadi seperti yang dijelaskan Pak Nata, harga-harga sudah banyak yang miring juga dan juga banyak berbagai promo juga sudah ditawarkan oleh developer ya Pak Nata. Betul. Ya. Kalau dari segi developer sendiri ya mereka juga kan harus menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Mereka juga ada overhead yang harus dikeluarkan. Nah, mereka juga pasti menginginkan pemasukan. Nah, jadi saya lihat banyak teman-teman ini yang teruji sebetulnya ya. Dia punya kesulitan manajemen ya, kelihayan untuk berbisnis. Nah, itu salah satunya ya pintar-pintar lah untuk menjual propertinya kan. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Nata ini dengan kalau Pak Nata kita masih membahas mengenai banyaknya harga-harga miring dan juga bagaimana mereka menentukan harga ya di saat pandemi saat ini kan memang properti diharga dengan harga yang dapat dibilang sangat bersahabat bagi para konsumen tapi belum tentu bersahabat bagi para pengembang seperti itu kan. Nah, ini dengan banyaknya promo ini apakah para pengembang ini tidak merugi Pak Nata seperti itu? Sebetulnya dari pemerintah juga membantu kan dengan mengeluarkan program bebas PPN 10% kan. Nah, ini awalnya sampai dengan Agustus 2021, tapi sekarang diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Ya, kalau kita lihat kenapa diperpanjang ya karena memang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kita yang mau membeli ini pemerintah juga sangat memperhatikan sektor properti. Satu memang membantu pembeli atau investor ini. Kemudian yang kedua, properti ini kan gerbong lokomotif. Nah, ada 100 industri katanya di belakangnya ya. Nah, 100 industri ini ditarik maju dengan adanya penjualan. Nah, jadi inilah ya yang menjadi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Oke, baik. Nah, smart listener kita jeda dulu sebentar ya karena di sesi kedua nanti kita akan membahas mengenai tentunya berinvestasi di bidang properti seperti yang Pak Nata jelaskan tadi memang sangat menguntungkan sekali dan juga apalagi saat ini memang waktu yang tepat ya untuk membeli properti. Namun kita juga harus memperhatikan sebagai konsumen ini pasti ada resiko-resiko seperti itu ya pada saat kita berinvestasi di bidang properti. Nah, kira-kira resiko apa yang harus kita perhatikan dan juga kita pertimbangkan ketika kita berinvestasi di bidang properti. Untuk itu selengkapnya akan kami bahas di sesi kedua. Kami akan segera kembali. Berinvestasi lagi sangat memang waktu yang tepat ya untuk membeli
C, D, E, F, G sama orbit semua oke. A sampai Z gak pakai lele. Lil 4G, LTE semuanya terkendali. Atur itu, atur ini, cukup dari satu aplikasi. Kalau ada Orbit di rumah, semua dari Telkomsel Orbit. Internet rumah tanpa kabel serba digital. Tinggal pesan dan langsung bisa dipasang tanpa nunggu teknisi datang. Dan semua bisa diatur dari satu aplikasi. Dapatkan hanya di website www.myorbit.id. Telkomsel Orbit. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telah bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtomusi Palembang. Lo tau nggak skor Sriwijaya FC dan Persib kemarin? Gua nggak sempet nonton nih. Ya elah lo, sama aja kali. Gue juga gak sempet nonton. Tapi yang gue tahu skornya 3-1 sih. Gimana lo bisa tahu? Lo kan nggak nonton. Makanya bro, lu suka buka sosial medianya Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post dong. Sama itu tuh, buka websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com. Di sana ada semua kok beritanya. Apa aja, semuanya update lagi. Gak mungkin, update terus. Ya elah, ya udah kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Ntar ya, gue buktiin. Gue ambil handphone gue nih. Ya juga ya, ternyata update-update nih beritanya. Gak cuma berita olahraga, tapi berita lifestyle, pendidikan, dan informasi lokal tentang Sumatera Selatan juga ada. Kalau kayak gini, kita nggak mungkin ketinggalan berita lagi nih bro. Ya iyalah, secara sripoku.com dan tribunsumsel.com the biggest news portal in South Sumatra dengan followers dan pembaca terbanyak di Sumatera Selatan gitu loh. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. This is Smart FM. The spirit of Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk sampai dengan jam 10 nanti ya. Kita masih bersama Marketing Director Royal Resort Residences, ada Bapak Nata Susanto, dan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu properti masih menjadi primadona investasi. Dan Smart Listener, tadi sebelumnya di segmen pertama, ini Pak Nata sudah banyak banget ini ngejelasin bahwa sektor properti untuk tahun ini merupakan salah satu sektor yang seharusnya memang harus untuk para konsumen adalah waktu yang tepat untuk berbelanja properti ya, karena memang selain harga murah dan juga banyak sekali promo yang ditawarkan oleh para pengembang, sektor properti ini dapat dikatakan jadi primadona investasi seperti itu ya Pak Nata ya. Nah, tapi
ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh para konsumen sebelum berinvestasi properti. Jangan mikirin untungnya aja nih, tapi kan Setuju. juga harus memikirkan risiko-risiko yang akan ditimbulkan. Ini sama kayak kita buka usaha ya Pak Nata ya jatuhnya ya. Ya, kurang lebih sama dengan kita buka usaha. Nah, jadi gimana nih Pak Nata? Risiko yang harus mungkin yang harus diperhatikan oleh para konsumen ketika mereka mau berinvestasi dan nggak mikir untung gitu. Silakan Ya. Pak Nata. Jadi kita bicara properti, sebetulnya kalau yang kita beli itu ada dua. Yang kita beli itu adalah fisiknya dan suratnya. Oke. Nah, kalau fisik, saya rasa kita nggak perlu bahas banyak di sini karena masing-masing orang punya selera. Properti seperti apa yang cocok, properti apa yang menguntungkan buat masing-masing individu itu kan beda. Nah, tapi yang saya mau bicara adalah yang satu lagi. Nah, legalitas suratnya ini, ya. Kita harus konsen betul di suratnya. Jangan sampai kita membeli properti itu yang legalitasnya tanda kutip bermasalah. Nah, itu nggak ada ampun. Oke. Itu nggak ada ampun. Jadi kalau sudah legalitasnya bermasalah, bisa jadi uang kita itu kayak uang ke laut aja udah. Nggak ada ampun kalau itu salah. Jadi yang poin pertama yang harus diperhatikan adalah legalitas. Legalitas. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bicara selera, ya, kemudian ada slogan dulu kan pernah dengar lokasi dan lokasi gitu ya. Nah, kita memang harus memilih properti di lokasi yang baik. Nah, definisi lokasi itu bukan cuma dekat kemana-mana, bebas banjir dan lain-lain ya, itu bukan hanya itu. Tapi kita harus melihat pengembangan daerahnya sendiri. Oke. Nah, kalau dipersempit lagi ruang lingkupnya di properti yang baru, kita harus perhatikan developernya. Oke. Nah, jangan sampai kita memilih developer yang salah. Nah, kalau kita memilih developer yang salah, nah itu walaupun tidak sekejam yang pertama tadi yang nggak ada ampun, kalau masalah legalitas, kalau kita memilih developer yang salah, itu kita akan kesulitan untuk menjual kembali, melikuidasi, ya, itu butuh waktu yang cukup lama. Dan yang kedua adalah susah untuk menjualnya. Jadi cari musuhnya itu lama. Nah, jadi itu yang kita harus perhatikan. Oke, baik. Nah, Pak Nata, sebagai orang awam nih, misalnya saya nih mau membeli properti ya, tapi ya karena kita nggak tahu kan bagaimana cara mengetahui reputasi dari developer. Mungkin dari sekilas ya, dari sekilas saja mungkin Pak Nata boleh ngasih saran kalau mau cari developer yang memang benar-benar legalitas yang teruji itu mungkin kiat-kiatnya seperti apa nih Pak Nata? Nah, ini menarik nih, ini legalitasnya teruji tadi disebut di terakhir tuh. Jadi kalau masalah legalitas, tanya sama developernya. Saya mau beli rumah yang ini, saya minta lihat dong mana legalitasnya, mana sertifikatnya, mana IMB-nya, mana PBB-nya. Jadi 3 ini kita minta. Sertifikat, IMB, dan PBB. Karena inilah semua PR yang harus dikerjakan oleh developer di depan, itu produk akhirnya adalah tiga macam benda ini. 3 macam benda tadi. Iya. Nah, jadi kita minta lihat sertifikat, IMB, dan PBB. Nah, kalau dia bisa menunjukkan itu bagus. Nah, kalau tidak bisa menunjukkan, oh Pak, kami dalam proses. Oke. Prosesnya di mana? Dengan notaris siapa? Nah, saya minta dong nomor telepon notarisnya atau alamat notarisnya. Datang ke notaris, kita cek ke sana. Nah, itu di situ kita akan dapatkan informasi mengenai legalitas. Nah, kemudian yang ketiga, itu kita bisa lihat dari bank yang bekerja sama. Nah, kalau bank yang bekerja sama cuma 1-2 bank, mohon maaf, kemungkinan besar itu developer pemula. Itu. Jadi kalau sudah ada bank swasta ya, yang memberikan support fasilitas di perumahan itu biasanya kredibilitasnya oke. Karena bank swasta sudah berani. Kalau bank pemerintah itu mereka ada satu misi untuk merumahkan. Dan kemudian ada misi untuk mengajari developer. Nah, jadi itu pasti ada fasilitas KPR-nya. Nah, kalaupun nggak ada fasilitas KPR-nya sama sekali, udahlah jauh-jauh aja deh. Berarti memang faktor dari fasilitas yang diberikan perbankan juga berpengaruh ya? Berpengaruh, yaitu 3 indikator ya kalau kita mau ngecek legalitas. Nah, kemudian yang kedua, kalau ngecek developernya sendiri, ya kita bisa tanya Mbah Google ya kalau sekarang ya. Kita lihat aja di Google gitu, masukin nama perumahannya, kita lihat berapa banyak
informasi yang bisa keluar, bisa diberikan. Biasanya kalau statusnya itu nyaris terdengar, tidak kelihatan di Google, ya itu artinya kan developer ini mungkin reputasinya tidak ada yang mau disampaikan gitu di Google kan, biasanya demikian. Nah, kita bisa cari lewat situ. Kemudian yang kedua, kita datang betul ke lokasinya. Nah, di lokasi yang kita perhatikan itu konsep. Oke. Jangan sampai kita membeli di developer yang tidak ada konsep. Nah, konsep ini apakah itu fasilitas, apakah itu kualitas, apakah itu kerapihan. Nah, ini kita bisa lihat kesungguhan hati si developer ini menyajikan produk andalannya dia kan. Nah, kalau dia bisa menyajikan dengan baik, oke, ini bagus, orang pasti beli. Kasat mata saja kan, begitu kita masuk hijau, ya, kemudian jalannya besar, rapi, ya, pembangunannya itu tidak mengganggu jalannya kita gitu ya. Ini oke. Nah, kalau misalnya sebaliknya, ya kita mungkin bisa berpikir ya, kenapa nih kayak begini nih. Nah, kemudian kita boleh tanya-tanya tuh dengan orang yang sudah beli ataupun teman-teman yang sudah tinggal di sana gitu ya. Nah, itu seperti apa? Nah, dari mereka itu kita bisa gali informasi. Oke, Gitu. berarti juga melakukan observasi juga ya, survei juga secara langsung ya. Ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh para konsumen ya, seperti dia Pak Nata ya. Iya, itu penting. Nah, satu lagi nih, ini kan sekarang lagi pandemi ya. Kita lihat aktivitas di lapangannya gimana. Oke. Kalau developer yang memble, itu biasa di lapangan memble tuh, nggak ada yang namanya kegiatan yang kelihatan gitu ya. Nah, jadi justru kita mesti cari yang dia terus beraktivitas ya, dan bisa memberi assurance ke kita, oh kita yakin nih jadinya nih, ya dengan proyeknya tetap jalan, tetap berkembang. Kayak kita nih sekarang di Royal Resort Residence ya, kita ngambil satu tindakan, kita akan bangun semua unit, gitu. Orang lain melambat, kita ngebut, gitu. Faktornya dua, satu, memang masyarakat Palembang kan maunya dia kasih uang ada barang. Nah, jadi kita juga mau menyediakan ready stock untuk mempermudah penjualannya kita. Nah, kemudian yang kedua, harga ini kan mulai merangkak naik loh ini. Harga besi itu bukan naik gitu, itu pindah harga itu. Oh, pindah harga bukan? Itu pindah harga dia. Ya harga dari 8.000, 9.000 sekarang 13 sampai 15.000, itu kan namanya pindah harga itu kan. Nah, jadi kita lihat kayak begini, kita mendingan investasi membangun rumahnya, membangun produk kan. Maka kita punya kegiatan sedang ngebut-ngebutnya ini, gitu. Nah, jadi dari sini kan kita bisa nilai, wah orang lain nggak investasi, stop, bahkan ketatin ikat pinggang, ini malah ngebut. Nah, kita pakai logika kan kita juga bisa menilai kan. Nah, kualitas developernya itu seperti apa. Oke, baik. Tapi Pak Nata, sekarang kalau saya melihat ya di Palembang ini sering juga tampil di medsos. Sekarang kebanyakan para developer ini yang lebih dikedepankan oleh mereka itu bukan fasilitas tapi menawarkan harga murah. Oh iya. Menjadi realita yang gimana nih Pak Nata? Ini panic selling ini. Iya. Ya. Jadi orang itu sekarang ada overhead cost yang harus dia bayarkan setiap bulan ya. Kemudian mungkin ada kewajiban eksternal juga yang dia mesti selesaikan. Jadi mulai itu yang namanya panic selling. Contoh-contoh indikatornya itu paling gampang mulai jualan kafling. Ya, orang tuh kalau developer tuh kalau sudah mulai jualan kafling itu sudah tanda tanya menurut saya. Untungnya itu kalau dia jual rumah. Nah, kalau dia bisa mengurangin keuntungannya dengan menjual kafling, ini tanda tanya. Tanda tanya ya. Nah, boleh dibeli nggak? Kita lihat dulu developernya. Kalau ini sementara untuk dia bertahan, tapi kemudian dia bisa berkembang dan maju kembali, kenapa enggak? Tawaran-tawaran menarik kayak begini justru kita harus ambil sebagai investor. Ini yang kita cari, belilah, gitu kan? Nah, tapi kalau yang dia mulai lego dengan harga yang fantastis ya, 25%, 30%, itu sebagai developer, walaupun masing-masing orang kalkulator dan sempolanya beda ya, tapi kan kira-kira kita bisa tahu dia ngambil untung berapa sih satu rumah gitu ya. Itu nggak masuk akal.
kalau sudah sampai demikian gitu sebetulnya. Oke. Nah, jadi kalau legonya terlalu jauh juga kita mesti waspada tuh, ya. Setelah kita beli jebakan Batman, udah tuh. Oke. Dadah, bye-bye gitu ya. Baik, berarti kesimpulannya buat para konsumen ini jangan terlalu mudah ya dengan iming-iming harga murah seperti itu ya. Juga kita harus melakukan cross check juga seperti lokasi, fasilitas, juga legalitas tadi yang penting ya Pak Nata. Baik, Pak Nata, kita jeda dulu sebentar menuju segmen ketiga. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube dan juga WhatsApp, akan kita bacakan di segmen ketiga nanti. Dan untuk Smart Listener kami akan segera kembali sesaat lagi. Joggingnya bentar banget sih, Pak. Soalnya banyak motor dan mobil lalu lalang, mana debu, jadi nggak asik. Iya, Pak. Selain itu bahaya. Mama kadang-kadang khawatir kalau Papa udah jogging di pinggir jalan kayak gini. Cuma gimana lagi, Ma? Di sini kan nggak ada lapangannya. Pak, sore ini Rio jadwalnya renang loh. Waduh, perasaan baru juga kemarin. Bayar tiket sih aku nggak masalah, Ma. Cuma kan tahu sendiri, lokasinya itu loh, jauh banget. Coba kalau di tempat kita ada ya. Itu sih percakapan kita dulu sebelum pindah di perumahan mewah Royal Resort Residences. Sekarang semuanya mudah. Royal Resort Residences terletak di Jalan Tegal Binangun, Palembang, yang memiliki banyak akses strategis dan tempat hiburan yang gak jauh dari perumahan. Dan fasilitasnya itu loh komplit. Yuk tetanggaan di perumahan dengan fasilitas terlengkap se-Palembang, ya Royal Resort Residences. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Sudah menjadi anggapan umum, di mana kita menemukan air, maka di sana ada harapan akan kehidupan. Lalu, pernahkah terlintas di pikiran kita, bagaimana jika kita hidup di bumi ini tanpa air? Mari mencoba berpikir positif. Dengan segala potensi akal sehat yang kita miliki, untuk dapat berbuat demi menyelamatkan bumi ini, salah satunya menghemat penggunaan air bersih, mengadakan pengolahan limbah secara benar, serta menciptakan suatu lingkungan yang asri dengan dimulai dari lingkungan rumah kita sendiri. Marilah kita melakukan perubahan sekecil apapun sejak dini demi kelangsungan hidup yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Dimulai dari sekarang, mari lakukan secara bersama-sama, berpikir dan berupaya untuk menyelamatkan kelangsungan kehidupan di muka bumi ini dengan upaya melestarikan keberadaan air. Mari kita jaga kelestarian air dengan memulainya dari kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu ni? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau narami, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nian, masang di koran sama sosmed, nyingok aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com pulo. Karena beritanya bagus-bagus, update pulo. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu baby, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk edisi hari ini Selasa 7 September 2021. Dan kita masih membahas tema yang sangat menarik, yaitu properti masih
jadi primadona investasi. Bersama narasumber yang masih di ruang dengar Anda ada Pak Natasanto selaku Marketing Director Royal Resort Residences. Dan Smart Listener, kita sudah berada di segmen ketiga ya pembahasan kali ini, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Nata. Mungkin langsung Nando bacain ya tanpa berlama-lama. Ini ada 3 pertanyaan. Ini dari YouTube, dari Tony Roni. Pertanyaannya, berapa tahun masa yang kita tunggu agar properti memiliki nilai keekonomian atau nilai ekonomis lah? Nah, seperti itu Pak Nata. Silakan langsung dijawab Pak Nata. Cakep ini pertanyaannya sebetulnya ya. Nah, jadi kita mesti tahu kalau kita membeli properti, kita kan ada biaya-biaya lain yang harus kita keluarkan. Pajak ya, jadi ada BPHTB, kemudian biaya transaksinya juga. Mungkin kalau tidak ngambil dari pengembang ada komisi atau lain-lain lah yang kita harus berikan gitu. Nah, ini kita harus perhitungkan. Nah, kemudian sewaktu kita menjual properti pun juga sama. Kembali ada pajak lagi yang harus kita bayar, kemudian juga ada komisi yang harus kita bayar, kemudian juga ada biaya transaksi yang harus kita bayar. Nah, secara rata-rata itu angkanya di 10-15%. Ini garis besar ya. Mungkin enggak Pak, saya kemarin nggak sekecil itu. Ya memang bisa gitu, nggak masalah, itu masuk akal. Nah, tapi secara ini ambillah kita angka 10%. Nah, jadi kita harus menjual kan di atas harga itu. Baru dapat modal. Kalau mau untung ya harus lebih lagi kan kita jualnya kan. Nah, rule of thumb-nya properti secara kenaikan per tahun itu antara 5 sampai dengan 10%. 5% itu kalau propertinya kita salah milih tuh. Ya, itu lambat kategorinya. 10% kalau kita ngambil tempat yang tepat. Gitu. Nah, jadi kita mau menjual ya properti, kemudian kita harus hitung waktunya. Nah, kalau misalnya dalam waktu 10 tahun, biasanya harganya akan 100% tuh. Kalau properti yang bagus. 10 tahun tapi Pak ya? 10 tahun. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya. Nah, kalau misalnya kenaikannya 5 tahun, artinya kan 50% kan. Nah, kalau dia bisa naik 50% dalam waktu 2 tahun, untung itu udah kan? Ya, mau jual nggak? Kalau lagi butuh duit sih jual sih Pak. Yes, jadi kan kayak gitu. Kalau kira-kira kita butuh duit kan kita jual. Tapi kalau enggak, enak aja. Ini properti bagus ini. Ini bebek telur rumah saya ini kan. Nah, jadi kita tahan lagi, gitu. Nah, kita pegang. Nah, jadi secara gambaran gampangnya itu seperti itu. Ya kayak Royal Resort lah ya. Saya kasih gambaran deh, ini yang true ini. Waktu tahun 2017 kita pertama kali launching tipe Luxor bangunan 38 tanah 84 itu di harga 350 juta. Hari ini walaupun barangnya sudah habis, sudah nggak ada, harganya 560 jutaan. 2017 kemarin ada berapa tahun? 4 tahun dah. 4 tahun kan? Kenaikannya lebih dari 50% loh itu. Nah, itu bagus atau bagus banget? Bagus banget loh. Nah, begitu ya. Nah, kan gampang kan, simple. Tapi kalau manusiawi sih kalau udah 2 tahun udah ada 50%, ya kalau manusiawi sih mau ngejual sebenarnya sih kalau nggak butuh duit gitu kan. Sebelum pandemi ya, iya, itu tidak ada pelang dijual di Royal. Sekarang ada. Baik. Berarti memang kalau standarnya itu 10 tahun 100% seperti udah naik ya. Yang bagus ya. Yang bagus ya. Baik. Nah, Mas Tony Roni, semoga jawaban dari Pak Nata tadi dapat menjawab pertanyaan dari Mas Tony Roni. Ini satu lagi dari YouTube, kita habisin di YouTube dulu baru WhatsApp ya Pak Nata ya. Ini dari Mas Boy Jerome, pertanyaannya membedakan nah ini sesuai dengan topik yang kita bahas di segmen kedua tadi. Ini bagaimana kita memperhatikan sebelum kita membeli properti, hal apa yang harus kita perhatikan itu legalitas. Nah, pertanyaan ini selaras, ini membedakan legalitas yang asli dan palsu. Bagaimana Pak? Silakan Pak Nata. Jadi ini memang bukan ekspertisnya kita ya. Kalau kita punya pengetahuan, informasi atau keahlian di sana, mungkin lebih gampang menilainya. Tapi kalau tidak, ya kita harus gunakan jasa notaris, gitu. Jadi kita memang harus serahkan kepada ahlinya. Ya, kita bisa tanya, mungkin carilah teman-teman atau saudara ada nggak yang notaris kan? Nah, kita tanya-tanya sama dia nih, saya mau beli nih. Ini sudah dikasih lihat kemarin, saya foto nih sertifikatnya. Ini gimana? Nah, itu ada yang namanya check intip, gitu ya. Jadi bisa diperiksa oleh si notaris ya, bahwa memang betul nggak ada berkas ini, sertifikat ini, ya.
itu kita bisa lakukan sebelum transaksi. Dan memang walaupun itu tidak kita lewati, sebelum kita transaksi, notaris yang benar dia akan melakukan pengecekan ini untuk kita. Nah ini yang resmi, ada stempelnya tuh. Nah jadi sebelum transaksi kita akan mengecekkan sertifikat, kemudian kita akan membayar pajak juga. Nah kalau sertifikat nggak bisa dibayar, pajak nggak ada, ya itu nggak bener tuh. Jadi kalau diminta tuh biasanya developer yang tanda kutip nakal, dia akan bilang kita PPJB yuk. Nah PPJB itu artinya sertifikatnya nggak ada tuh. Gitu kan, belum siap. Nah kenapa itu belum siap? Nah itu yang kita harus cari tahu. Gitu. Oke, itu jadi juga harus menjadi pertimbangan juga ya Pak Nata ya? Wajib, itu nomor satu. Ya? Oke, baik. Nah Pak Nata, ini masih ada 2 pertanyaan dari WhatsApp, tapi nanti saya bacakan nanti karena ini durasi kita juga masih panjang ya, sampai dengan jam 10 nanti. Nah, yang ingin saya tanyakan ini agak bergeser dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya nih Pak Nata, mengenai properti saat ini kan khususnya buat kalangan Nando nih, kalangan milenial ya. Kebanyakan kalau dari pengamatan Pak Nata sendiri, ini kalangan-kalangan yang khususnya milenial dari usia 20 ke atas lah ya. Ini kebanyakan mereka kalau beli properti itu buat apa sih? Memang pure buat hunian atau hanya buat berinvestasi? Kalau Pak Nata sering ngedenger curhatan dari anak-anak milenial nih Pak Nata. Ini kayaknya curhat ya saya. Ya. Sekarang itu ada satu pandangan ya dari teman-teman milenial ini, bahwa saya udah nggak perlu lagi beli rumah, saya cukup sewa aja. Saya nggak perlu membayar kewajiban yang begitu banyak, yang begitu besar, lebih nyaman saya menyewa saja. Nah ini kalau dilihat dari pertanyaan Nando tadi, Nando kan artinya punya pemikiran untuk investasi ke depannya seperti apa gitu kan ya. Ya memang harusnya kalau kita mau investasi itu dari dini, dari sekarang. Apalagi pemerintah itu sekarang sangat care. Buktinya apa? Buktinya kita dikasih kemudahan, dikasih bunga yang sangat kompetitif, sangat murah banget. Jadi kita punya penghasilan di bawah 4 juta, ya antara 4 sampai dengan 7 kita mendapatkan fasilitas bunga sampai dengan 5% saja. Nah ini sangat murah bunga ini. Nah kita tinggal cari properti kan, rumah subsidi kan, makanya namanya kan. Lagi banyak banget rumah subsidi. Banget tuh rumah subsidi, gitu kan. Jadi kita beli, apakah nanti kita memang mau tempati di masa depan? Kalau kita sudah merit nih ceritanya, biasanya kalau rumahnya udah ada, yang nunggu tuh akan dapat tuh. Cepat tuh. Amin. Amin. Nah, atau kita sebagai tabungan. Jadi kalau nanti ada sesuatu gitu kan, kita bisa jual, kita bisa cashkan. Nah itu satu investasi yang sangat bagus menurut saya sih. Baik, berarti memang buat kalangan milenial saat ini memang adalah waktu yang tepat juga ya, memang buat berinvestasi properti ya, karena dengan berbagai program insentif yang diberikan oleh pemerintah ya Pak Nata ya. Kalau ditanya Pak Nata kapan sih waktu yang bagus gitu untuk beli properti, itu dia. Ya kalau saya jawabannya sekarang ya. Iya, kamu tanya kalau saya kapan aja, jawaban saya cuma satu kata, itu nggak pernah berubah kok. Kalau mampu beli gitu, kalau mampu beli udah, itu pasti nggak salah. Karena ya wajar lah properti menjadi primadona ya saat ini dengan tema kita yang sesuai, yaitu primadona investasi seperti itu ya Pak Nata ya. Nah Pak Nata, ini ada satu lagi pertanyaan di WhatsApp, mungkin langsung ada curhatan lagi nih, mungkin kita bacakan ya, dari Dian di Bombaru. Ini pertanyaan, dia cerita sedikit. Saya bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji rata-rata 3 hingga 4 juta rupiah. Bagaimana cara membeli aset properti yang menarik dengan pendapatan demikian? Nah itu tadi kita baru bahas nih ya. Jadi carilah rumah subsidi di dekat tempat tinggal kita atau kita beraktivitas. Nah kita uangkan waktu 1 minggu, kita survei ya, kita amati, cari di medsos ya, yang mana yang bagus ya, kemudian tentukan pilihan. Nah, tentukan pilihan, kita beli. Nah pemerintah sendiri itu memberikan ketentuan syarat bahwa 30% dari penghasilan ya itu adalah nilai maksimal untuk kemampuan mencicil. Nah, jadi apa yang mau disampaikan? Bahwa orang itu ada kebutuhan hidup, orang itu ada keperluan untuk hidup, keinginan untuk hidupnya juga yang lain-lain ya, macam-macam ya. Tapi 30% itulah tabungan, saving ya, yang harus kita sisihkan. Untuk apa? Ya membeli rumah. Nah, jadi buat
teman tadi ya, ayo kita luangkan waktu untuk mencari hunting ya. Nah, kita hunting properti yang bagus, cari yang bagus, udah gitu beli aja. Apalagi sekarang udah mudah banget nih kalau mau cari hunting properti, tinggal buka Google ya, di Instagram juga sudah banyak banget ya seperti itu Pak Nata. Tinggal cari seperti itu ya. Tinggal cari. Ini sekarang yang membantu tuh banyak banget. Itu kalau teman-teman marketing ya, mereka tuh sangat merindukan konsumen. Kalau mereka nggak jualan kan nggak dapat komisi, nggak bisa makan juga kan buat mereka kan. Nah, jadi biasa willingness untuk membantunya itu sekarang lagi tinggi-tingginya tuh. Oke, baik. Berarti memang properti ini adalah salah satu hal yang wajib ya mungkin yang harus dibeli apalagi di saat ini ya. Nah, Pak Nata mungkin dengan keterbatasan uang, apakah berinvestasi properti itu wajib? Mungkin keuangan kita terbatas seperti itu Pak Nata. Kita kapan kita bisa beli properti? Sekarang. Ya, waktu yang terbaik untuk membeli properti kapan? Sekarang. Nah, kalau kita mampu sekarang, kita langsung beli sekarang. Kalau misalnya kita nggak mampu sekarang, ya kita pikirkan gimana caranya kita bisa beli sekarang. Fasilitas dari pemerintah tadi lewat perbankan, KPR ya, itu sangat baik. Sekarang Nando, saya tanya kamu ya, kamu punya uang 100% ya, 100 ya. Kamu bisa beli satu rumah dengan uang 100 tadi. Oke. Nah, kamu pilih mana? 100 untuk satu rumah atau 100 untuk 4 rumah? 100 untuk, sebenarnya sih kalau 100 untuk 4 rumah aja lah. Ya kita jadikan DP kan. Iya. Ya DP itu kan sekarang antara 10 sampai dengan 25%. Ini yang normal, yang standar ya. Nah, jadi kalau kita 10 sampai 25% tadi, artinya kita mesti keluarkan uang berapa? Ya 4 rumah artinya 40%. 40%. Ya kan? 40%. 40% ada sisa 15% tuh uang cash kan. Itu buat apa? Nyicil. Gitu kan? Kita buat nyicil. Nah, itu pada satu saat kalau kita ambil itu pilihan yang tepat, saat dia tahun bisa naik 50% seperti tadi, juallah yang pertama. Nanti berapa tahun kemudian juallah yang kedua. Berapa tahun kemudian juallah yang ketiga. Tinggal satu dapat gratis. Ini saya pernah jalanin pola ini dan betul, saya pada akhirnya dapat satu yang gratis. Betul. Nah, bisa juga lewat fasilitas developer. Sekarang kan dia ada kasih itu cicilan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Bukan ke pemerintah, bukan ke bank, jadi ke developernya sendiri. Nah, kita bisa pakai itu. Nah, kalau untuk yang pemula FLPP tadi, itu kan DP-nya cuma 5 juta. Itu kan DP-nya maksimal kalau di Palembang rata-rata tuh sekitar 7 sampai 8 kok. Angkanya itu yang maksimal. Nah, itu saya rasa bukan angka yang mustahil untuk dicapai gitu. Itu masih masuk akal kok. Dan cicilan per bulannya kemudian sekitar 1 juta. Kalau gajinya 3 sampai 4 juta, nyicil 1 juta masih oke lah. Worth it lah ya, masih oke lah. Gitu kan? Nah, kalau kesulitan untuk cari ya DM aja nanti. Boleh langsung mungkin di promosi Instagramnya seperti apa. Oke, baik. Berarti memang ya kalau mau dikatakan wajib ya memang kalau mau membeli properti itu wajib banget ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin masih seperti Nando nih, mungkin ada perencanaan berkeluarga, itu salah satu hal yang wajib. Tapi kenapa masih banyak orang Pak Nata menanamkan mindset bahwa mending kontrak dulu aja deh gitu daripada beli properti itu? Kenapa sih masih timbul mindset seperti itu Pak Nata? Ini masalah keinginan dan kebutuhan sebetulnya ya. Kita butuh rumah gitu. Nah, cuman kita punya keinginan itu lebih banyak daripada kebutuhan kita akan rumah. Nah, itulah akhirnya menjadi bias, kabur, dan akhirnya kita ambil prioritas keinginan kita. Itu salah satu nasihat paling baik yang pernah saya terima dari orang tua. Saya tuh dipaksa untuk beli properti. Dipaksa ya? Dipaksa. Umur 25 tahun itu properti pertamanya saya. Jadi waktu itu anak baru gede gitu kan, baru hidup tuh, baru lahir, terima gaji dan komisi. Basic saya kan marketing ya. Saya jago jualan gitu. Jadi pendapatan saya itu oke banget gitu. Nah, itu saya dipaksa untuk ngambil properti, saya harus nyicil. Sehingga sebulan saya waktu dulu tuh punya kewajiban 12 jutaan sebulan. Nah, itu untuk apa? Untuk ngerem saya. Wah, kalau nggak bablas itu.
Oke, nah cerita pada saat Pak Nata waktu dipaksa ya oleh orang tua itu memang Pak Nata memang berkeinginan ingin berinvestasi atau secara terpaksa tuh Pak Nata kalau boleh dibilang? Ya namanya juga dipaksa, siapa yang mau gitu kan? Oke. Iya. Tapi cuman- sekarang udah mengetahui buah hasilnya seperti itu Pak Nata. Oh berarti bener nih kemarin orang tua maksa gitu kan? Itu tahun 2005. Katakanlah dulu saya dipaksa itu beli angkanya 100 ya. Oke. Hari ini mungkin angkanya sekitar 300. Oke. Ya waktu berapa tahun tuh? 2005 ke sekarang. 16 tahun 16 tahun. 16 tahun ya. Nah, itu terpaksanya happy kan. Udah berapa itu keuntungan? Udah 200% gitu. 300. Oke, ya. baik. Nah, Pak Nata ini ada satu lagi pertanyaan dari Sopian di angkatan 45. Apakah kita beli rumah, yang baik ya, apakah kita beli rumah tumbuh atau membangun sendiri? Nah, ini gimana Pak Nata? Oke, kalau Anda punya keahlian untuk membangun rumah, dan Anda punya waktunya untuk membangun rumah, dan Anda punya kontrol yang baik antara kebutuhan dan keinginan, bangun sendiri. Itu masalah timing juga berpengaruh berarti Pak ya? Berpengaruh dong. Sekarang kita kerja, jam kerja kita jam 9 sampai jam 5 gitu kan. Orang kerja, tukang kerja jam 8 sampai jam 4. Waktu kita buat ngawasin dia itu cuma 15 menit loh, karena butuh waktu perjalanan juga ke kantor. Mana bisa kita ngawasin pembangunan rumah kita? Gitu kan? Ya kalau yang bangun saudara ya oke lah, tetap aja sama, tetap mesti diawasin juga. Karena saudara kita kan cuma satu orang, nggak mungkin semua tukang saudaranya kita gitu. Jadi kita mesti serahkan sama ahlinya. Nah kemudian yang kedua, keahliannya gimana? Jangan ngambil enteng ya. Jadi yang paling sederhana lah, stop kontak. Stop kontak taruhnya yang bagus di mana Nando? Saklar lampu naruhnya di mana Nando? Ya, air tuh bagusnya bagaimana? Berapa in pipanya? Nah, kita ada nggak keahlian di sana? Kalau mau cari murah aja kan repot juga. Iya sih. Nah, terakhir tadi adalah kita punya kebutuhan dan keinginan. Keramik lantai 30-30 cukup, tuh harga paling bersahabat tuh. 40-40 aja lah, beda tipis, ya kan? Ini aja deh 60x60 itu jadi gede tuh. Nah itu kita punya kontrol nggak di sana. Nah kalau kita punya 3 hal ini, oke, kita bangun sendiri. Oke, kalau punya 3 hal tadi membangun sendiri ya. Kalau nggak punya ya beli rumah tumbuh aja mendingan seperti Pak Nata ya. Kita kan itu kaitannya kalau rumah tunggu dengan keuangannya kita ya. Oke. Nah kalau keuangannya kita memungkinkan, kayak di Royal Resort Residence juga silahkan kok. Kalau Anda, Pak saya punya keinginan sendiri nih, maunya begini. Oke, waktunya kita yang ambil, keahliannya kita yang ambil juga ya. Anda tinggal kasih tahu keinginannya seperti apa. Nah kita akan wujudkan rumah impian Anda itu seperti apa. Bisa seperti itu. Oh bisa seperti juga Pak ya di Royal Resort ya? Bisa. Oke, baik. Berarti tinggal bayar aja, keahlian dan juga waktu udah dipertanggungjawabkan oleh pihak Royal Resort Residences ya. Oke, baik. Nah, Pak Nata, kita tadi sudah panjang lebar nih membahas banyak sekali mengenai properti ya, bahwa properti ini adalah salah satu investasi yang cukup menjanjikan untuk beberapa tahun mendatang juga Pak Nata. Nah, apakah dengan faktor bahwa memang saat ini pertumbuhan penduduk juga semakin pesat ya? Ya. Nah, pertumbuhan penduduk juga semakin pesat dan juga tinggi. Tapi apakah properti juga masih menjadi primadona? Apalagi saat ini juga lahan-lahan juga sudah banyak di ini Pak ya, udah banyak ada pembangunan perumahan. Nah ini bagaimana? Apakah juga berpengaruh untuk kita berinvestasi di sektor properti dengan tingginya pertumbuhan penduduk Pak Nata? Pengaruh sekali. Jadi kita sekarang di Palembang dibandingkan dengan di Jawa, itu harga propertinya saya bisa katakan lebih murah, sangat menarik. Oke. Ya, kalau di dalam Jakarta itu sudah nggak ada lagi tuh yang di angka bawah 1 M tuh nggak ada itu. Itu udah masuk gang, baru ketemu yang di bawah 1 M. Nah, kalau di Palembang kan harganya jomplang kan? Benar. Nah, ini kita bicara tahun 2021. Pertumbuhan penduduk Indonesia tuh pesat loh, gitu kan? Tapi yang akan penuh duluan itu adalah ibu kota provinsi. Oke. Bapak Jokowi ini sekarang sangat gencar membangun infrastruktur. Kalau rencananya bisa matang dengan benar, yang sebetulnya kalau nggak ada pandemi ini bisa lebih cepat menurut saya, itu orang akan merasakan gitu akibat dari pembangunan ini. Nah, jadi saat itu harga itu akan melesat naik. Nah, saat melesat naik, Anda mau belinya kapan? Nanti waktu melesat naik atau sekarang nih? Mumpung belum.
Masa naik, oke. Ya kan, pasti belinya sekarang, gitu. Nah itu yang apa namanya, yang menjadikan ya tema hari ini bahwa kenapa properti itu menjadi primadona. Ini timingnya buat beli. Jangan tunggu nanti udah naik. Nanti itu kalau udah naik ya, kita nikmatin keuntungan, kita ketawa-ketawa. Itu yang harus kita lakukan. Tapi Pak Nata, seandainya dengan keterbatasan uang yang kita miliki seperti Pak Nata ya, tapi ini merupakan timing yang pas nih. Jangan sampai harganya melesat jauh nanti kan. Apakah cukup bijak kalau kita melakukan peminjaman uang seperti itu demi untuk berinvestasi properti karena harganya lagi bagus-bagus banget nih. Nah ini ya, jadi kita tuh ada satu informasi yang dibagikan oleh Rich Dad Poor Dad-nya Robert Kiyosaki. Itu dia ada satu kalimat yang bagus. Kalau utang untuk konsumtif itu pasti jangan, itu tidak baik. Tapi kalau untuk yang produktif ya itu lebih boleh baik dilakukan ya. Itu baik untuk dilakukan. Nah ini kita mau beli properti, ini untuk apa kita? Konsumtif kah atau kita untuk investasi? Nah kalau untuk investasi kita hitung-hitung. Kalau memang misalnya oke, kita ambil. Dan secara rata-rata ngambil properti itu pasti berat, pasti nggak enak gitu. Nah cuma berapa lama? Secara rata-rata itu 3 tahun. Jadi selama 3 tahun, waduh, awal bulan, akhir bulan nih, cicilan lagi ya. Tapi setelah 3 tahun, ya kita punya karir meningkat, kita punya peluang terbuka, gitu kan. Kita ada kenaikan gaji dan lain-lain kan, atau kita pindah tempat kerja dan lain-lain. Nah itu kita akan yang tadinya merasa berat, itu kan merasa enteng. Yang beli rumah 15 tahun yang lalu, kita tanya cicilannya berapa? 200.000. Hah? 300.000. Hah? Benar-benar. Pada zamannya dulu ya, 200-300 ribu itu ya berat mungkin banget, sama aja kayak kita sekarang 1 jutaan kan. Nah itu kurang lebih perbandingannya. Oke, baik. Tadi sekaligus ini pesan-pesan juga buat anak-anak milenial ya yang mungkin saat ini masih bimbang dan juga dilema mau berinvestasi properti karena harganya sangat mahal. Beli rumah. Nah, benar itu. Itu pesan dari Pak Nata tadi ya. Nggak masalah kalau kita mau minjam duit kalau buat kebutuhannya buat produktif ya, bukan konsumtif ya Pak Nata. Kita sekarang mungkin informasi masih minim ya. Ya Talkshow ini sangat membantu sih, buka wawasan buat kita. Tapi kalau kita sharing sama teman-teman marketing perumahan tadi, dia akan bukakan kok pintu-pintu yang kita tadinya tidak tahu, kasih kita informasi-informasi yang kita belum tahu kan. Mereka pasti bantu. Oke, baik. Pak Nata, ini udah pukul 10. Waduh, ini seru banget pembahasan sama Pak Nata, nggak kerasa dari jam 9 tadi. Dan Smart Listener, ini kita terima kasih banget sama Pak Nata udah memberikan edukasi dan juga informasi mengenai investasi ya di bidang properti, bahwa investasi di bidang properti itu sangat penting banget, apalagi saat ini adalah waktu yang tepat untuk belanja properti. Ini saya nggak sabar nih menyusun rencana nih. Oke, Pak Nata makasih banyak. Dan Smart Listener, demikian perbincangan kami di Smart FM Radio Talk edisi hari ini Selasa 7 September 2021. Saya Fernando Teresa. Saya Nata Susanto. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM presents Radio Talk.